Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Islamia. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA modul 3 tentang jenis zat dalam makanan. Kegiatan praktikum 1 yaitu pengelompokan bahan makanan. Tujuan praktikumnya di sini yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, yang pertama adalah tempat plastik, yang kedua ada 20 macam bahan makanan. Untuk cara kerjanya, yang pertama, kumpulkan bahan makanan sebanyak 20 macam. Ada beras merah, jagung, kangkung, ada telur, tahu, dan tempe, ada talas, sawi, beras, singkong, pisang, kentang, mangga, ayam, telur, tahu, dan tempe. Prosedur yang kedua, kelompokkan masing-masing bahan makanan tersebut ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat adalah beras, kentang, nasi, singkong, talas, dan jagung. Sedangkan bahan makanan yang mengandung protein adalah ada kacang almond, telur, ayam, tahu, dan tempe. Yang mengandung lemak adalah alpukat, kemiri, minyak, dan ikan. Yang mengandung vitamin adalah kangkung, sawi, pisang, dan mangga. Dari pengelompokan bahan makanan tersebut, hasil pengamatan pengelompokan bahan makanan berdasarkan zat gizinya adalah sebagai berikut. Untuk nasi, roti, kentang, singkong itu termasuk jenis zat karbohidrat. Sedangkan telur, ayam, udang, ikan, dan kacang hijau termasuk ke dalam protein. Untuk susu, daging, kelapa, kacang tanah, dan jeroan itu termasuk lemak. Kemiri, alpukat itu juga termasuk lemak. Kemudian untuk kangkung, sawi, pisang, dan mangga termasuk jenis zat vitamin. Untuk kegiatan praktikum 2 yaitu tentang pengelompokan sayuran. Tujuannya di sini yaitu dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, yang pertama adalah tempat plastik. Kemudian yang kedua adalah 20 macam sayuran. Untuk cara kerjanya, yang pertama kumpulkan 20 macam jenis sayuran. Selanjutnya, kita kelompokkan masing-masing sayuran tersebut ke dalam sayuran daun. Antara lain ada bayam, kangkung, sawi, daun singkong, daun pepaya. Ini termasuk dalam kelompok sayuran daun. Selanjutnya untuk sayuran buah antara lain ada tomat, terong, cabai, melinjo, nangka muda termasuk ke dalam kelompok sayuran buah. Untuk sayuran umbi diantaranya adalah ada walu, wortel, kentang. Ini termasuk sayuran umbi atau akar. Untuk sayuran kacang-kacangan diantaranya adalah ada kacang panjang, buncis, kapri. Kemudian untuk sayuran tunas itu ada rebung, toge, jantung pisang, dan asparagus. Dari
pengelompokan bahan makanan tadi atau sayuran tadi akan diperoleh suatu hasil pengamatan pengelompokan sayuran. Di antaranya ada bayam, kangkung, sawi, daun singkong, dan pepaya. Itu termasuk ke dalam sayuran daun. Kemudian untuk tomat, terong, cabai, melinjo, dan nangka termasuk ke dalam sayuran buah. Untuk walu, wortel, dan kentang itu termasuk sayuran akar. Sedangkan kacang panjang, buncis, kapri termasuk ke dalam sayuran kacang-kacangan. Untuk rebung, tauge, jantung pisang, dan asparagus itu termasuk dalam sayuran tunas. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan praktikum 3, yaitu tentang membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Tujuannya adalah dengan membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini yang pertama adalah tempat plastik, yang kedua berbagai bahan makanan. Untuk cara kerjanya, yang pertama siapkan bahan yang diperlukan untuk membuat menu makanan. Ada wortel, ada telur, ada ayam, ada jagung, ada kentang, ada kol. Kemudian untuk prosesnya silakan klik link berikut ini. Di sini ada video membuat menu makanan. Simak video berikut ini ya. Kemudian untuk hasil pengamatannya, ada beberapa jenis makanan yang diolah dalam proses pembuatan makanan tersebut. Di antaranya ada nasi, termasuk ke dalam kelompok makanan pokok. Jenis bahannya itu dari beras dan mengandung zat karbohidrat. Yang kedua sup, kelompok makanan sayur mayur. Jenis bahan makanannya terdiri atas wortel. Wortel termasuk vitamin, kemudian kentang termasuk karbohidrat, ada kol termasuk vitamin, ada buncis juga termasuk vitamin. Jenis makanan yang ketiga adalah bakwan. Bakwan termasuk ke dalam kelompok makanan lauk pauk. Jenis bahan makanannya ada jagung dan ada terigu. Jagung termasuk protein, sedangkan terigu termasuk karbohidrat. Jenis masakan yang keempat adalah tempe goreng. Tempe goreng ini termasuk kelompok makanan lauk pauk. Jenis bahan makanannya berasal dari kedelai. Kedelai ini mengandung protein. Kemudian ada ayam crispy. Kelompok makanannya dikelompokkan ke dalam lauk pauk. Jenis bahan makanannya terdiri atas ayam dan tepung bumbu. Ayam ini mengandung protein. Kemudian kalau tepung bumbu mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada daging termasuk ke dalam kelompok lauk pauk. Daging ini termasuk zat makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya ada tahu. Kelompok makanannya terdiri atas lauk pauk dan terbuat dari kedelai termasuk protein. Kemudian ada susu. Susu merupakan kelompok minuman yang mengandung lemak. Yang terakhir adalah buah. Buah di sini tadi ada buah pisang dan buah mangga, itu termasuk vitamin. Hasil menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada nasi yang merupakan karbohidrat, ada lauk pauk. Di sini ada tempe goreng, tahu goreng, bakwan jagung, ayam crispy. Ini termasuk lauk pauk. Kalau ayam termasuk protein hewani, kalau tempe, tahu, dan bakwan ini termasuk protein nabati. Kemudian ada sayur mayur. Di sini mengandung vitamin. Kemudian ada buah-buah, di sini adalah buah pisang sama buah mangga. Itu termasuk ke dalam zat vitamin. Kemudian ada air putih. Kemudian ada susu. Susu merupakan pelengkap yaitu 5 sempurna. Jadi makanan di sini merupakan hasil menu makanan 4 sehat 5 sempurna. Sekian
video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.